ada salah satu teman kalian yang sama sekali nggak mau ditelepon. Sama kayak orang yang takut ngomong di depan umum, gengs. Ada juga orang yang gelisah tiap kali ada telepon masuk. Dan tahu nggak sih, kata pakar, ini termasuk salah satu gejala kecemasan sosial atau social anxiety. Masa sih sampai segitunya? Yuk kita bahas di One Explainer. Soal telepon menelpon, ada dua jenis orang di dunia, yang suka banget teleponan sampai kuping panas, dan sama yang paling anti kalau ada telepon masuk. Beberapa orang emang punya trait ini, gengs. Setiap ada telepon masuk, bukannya langsung diangkat, malah dibiarin aja. Bahkan sengaja nggak ngangkat teleponnya. Kata Ketua Dewan Psikolog Wilayah Emilia-Romagna di Italia sana tuh, Gabriele Raimondi, sebenarnya ini perkara selera aja, gengs. Kayak ini nih, sekarang orang gak terbiasa telepon-teleponan kayak dulu yang apa-apa mesti ke wartel. Anak muda sekarang gantiin telepon dengan postingan media sosial, chat, atau voice note. Kata Pak Raimondi, takut angkat telepon bisa dihubungin sama kecemasan sosial atau social anxiety, gengs. Soalnya, kita gak bisa nebak kira-kira apa ya isi percakapannya. Kalau ditelepon kan beda tuh feel-nya, sama kayak kalau di chat. Yang mana kita mesti ngasih jawaban saat itu juga. Jadi risiko buat salah paham atau salah ngomong yang bikin orang takut. Karena kalau ditelepon tuh kita nggak bisa menafsirkan berulang kali sampai kita paham. Beda kalau di chat. Tapi gengs, hal ini bisa jadi masalah kalau sampai bikin kita ketinggalan berita atau kesempatan. Kayak misalnya nih, tiba-tiba ada telepon masuk dari orang yang gak dikenal. Kita diemin aja teleponnya karena takut dan cemas. Padahal itu telepon dari tawaran kerja. Kan kalau kayak gitu, kita sendiri yang nyesel. Ya nggak sih? Terus sebenarnya dari mana sih phone anxiety ini berasal? Phone anxiety ini bisa datang dari mana aja, gengs. Lo mungkin gak pede sama suara lo atau lo gak bisa ngebaca bahasa tubuh orang lain, bisa juga jadi penyebabnya. Walau kita nerima telepon, kita cuma bisa ngandelin suara dan intonasi. Kita gak bisa dong lihat isyarat nonverbal, yang mana ini jadi ngilangin aspek penting dari komunikasi. Hal ini bikin beberapa orang jadi gak nyaman. Sebaliknya, texting atau chat memungkinkan kita komunikasi tanpa melakukan kontak sosial apapun. Semua faktor ini dapat membuat panggilan telepon mengintimidasi orang dengan kecemasan atau anxiety. Tapi, pasti ada juga yang emang gak suka aja nerima telepon. Tapi nih, kalau ketidaksukaan lo sama teleponan ini nunjukin beberapa gejala, lo bisa aja kena phone anxiety, gengs. Gejala fisiknya nih termasuk mual, peningkatan denyut jantung, sesak napas, pusing, dan juga ketegangan otot. Survei yang dilakuin tahun 2019 ke para pekerja di Inggris sana, nunjukin kalau 76% milenial dan baby boomers cemas kalau HP-nya bunyi karena ada telepon masuk. Nah, karena ini, 61% milenial sangat menghindari yang namanya telepon, kalau dibandingin sama 42% baby boomer. Kalau lo juga ngerasain hal yang sama, tenang aja, gengs, lo gak sendirian. Ada beberapa hal yang bisa lo lakuin buat ngatasin phone anxiety ini. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi kecemasan telepon adalah dengan menerima lebih banyak telepon. Waduh, gimana tuh? Semakin banyak lo terbiasa nerima telepon, semakin gak overwhelming jadinya. Dan juga kemungkinan phone anxiety ini juga bisa disebabin karena gak terbiasa buat nerima telepon. Semakin sering nerima telepon, semakin sedikit kecemasan dan bakal semakin naik rasa percaya diri buat ngomong sama orang. Jadi gitu, gengs, yang namanya phone anxiety. Kalau kalian gimana? Anaknya suka teleponan atau lebih milih chat aja? Komen-komen ya. Ya udah, segitu dulu One Explainer kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. See you, bye-bye!